Nah, Nana membahas tentang uang ya, khususnya berada di bank. Meskipun kita sekarang masih belum mulai untuk nabung-nabung di bank, tapi paling enggak kita akan tahu bagaimana sih penghitungan yang ada pada bank. Ya, jadi ini kita akan bahas tentang menabung di bank. Mungkin bisa dibaca Hana soal bukan soal ya, contoh 6.4 nomor 1. Misalkan pada tanggal 22 Agustus seorang nasabah menyimpan uang di bank 2 juta dalam bentuk deposito. Bank menetapkan suku bunga 6% per tahun. Bunga itu akan kita ambil sebagai bagian dari penghasilan kita, maka Suku bunga per tahunnya berapa tadi? Per tahunnya 6%. Maka ya, di sini ada beberapa cara, anak-anak ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, saat kita menyimpan uang sebesar 2 juta, kalau dia suku bunganya per tahun 6%, berarti nanti dia nyimpan tadi tanggal 22 ya, 22 apa tadi? 22 Agustus. Misalnya dia nyimpannya 22 Agustus 2020 gitu ya misalnya. Maka kasus yang pertama, jika diambil pada tahun 22 Agustus di tahun 2021 gini, maka bunganya berapa? Kita bisa menghitung bunganya ya, karena ini kan tepat 1 tahun kan ya anak ya, tepat 1 tahun, maka kita langsung hitung aja menggunakan 6% dari uangnya. Maka pada tanggal 22 Agustus 2021, maka uangnya menjadi, atau bunganya dulu kita hitung bunganya menjadi 6/100, kita kalikan dengan uangnya, uang awalnya. Berapa uang awalnya, Nana? Halo? Ada? Uangnya ada berapa uangnya yang ditabung di bank? 2 juta. 2 juta. Berarti nanti di tahun 2021, sama-sama di bulan Agustus, orang ini atau orang yang menyimpan ini, siapa yang menyimpan ya? Oh, seorang nasabah ya. Akan mendapatkan bunga sebesar, oke, bisa dihitung, berarti berapa ini? 6/100 kali 2 juta. Koret 20.000 Berapa? 180.000. 6 kali 2, 100. Kan 18 tuh 3 sama 1. Berapa yuk? 180.000. Kok 180 ya? 120.000. 120.000. Oh ya, 120. 120.000. Bunganya aja 120.000. Berarti nanti uang totalnya nanti berapa, Nana, saat diambil di tahun 2021? 2 juta 120.000. Ini ya. Jadi di kasus pertama, kalau kita nyimpen sekarang 2 juta, suku bunganya 6%, nanti di akhir tahun atau di bulan yang sama, di tanggal yang sama nanti, kita akan dapat 2.120.000. Nah, sekarang masalahnya begini. Kadang kita itu nabung, tapi nggak ngambil, nggak ngambil per tahun. Butuhnya adalah per bulan, misalnya kayak gitu. Kita pengen, oh saya sekarang nabung 2 juta, tapi bulan depan mau saya ambil ini, kayak gitu. Jadi kita hanya kita hanya nabung 1 bulan aja, kayak gitu misalnya. Maka kita lihat itu semua ada di halaman 212 ya Nana ya. Di halaman 212 kalian dibuka. Maka yang kedua nanti bunga per bulannya, nah ini
Berarti nanti bunga per bulan atau kita pengen ngecek lah, nanti aku per bulan dapat berapa ya kalau nanti suku bunganya per tahun 6%, ya kayak gitu. Maka bunga per bulan, caranya yang kita ketahui kan suku bunga per tahunnya 6%, gitu kan ya anak-anak ya. Maka kalau kita pengen tahu suku bunganya per bulan, 1 tahun itu ada berapa bulan sih anak-anak? 12. 12 bulan ya. Maka kalau kita pengen ngecek per 1 bulan, kita nanti dapat uang berapa, kita harus membagi persen ini tadi, bunga persen per tahunnya, dibagi dengan 12. 6% per 12%. Kita bagi 6 sama 12. Berapa 6 bagi 12? Nggak bisa. Bisa dong. Berapa? 1 per 1/2. 1/2. Jadi ternyata dalam 1 bulan itu kita nanti akan dapat 0,5% atau 0,5%. Kayak gitu per bulannya. Nah, berarti 0,5% dari 2 juta itu berapa anak-anak? Nah, kita misalnya pengen lihat, oh nanti saat tak ambil bulan depan nanti uangku berapa ya? Nambah berapa ya? Habis 2 juta nanti nambah berapa ya? Nah, maka kita hitung bunganya. Sama caranya kayak tadi, berarti persen yang terakhir ya. Dan berarti 0,5% itu kita kalikan dengan 2 juta. Coret-coret. 0,5 sama 0 ini ya Nana ya. Ini kalau ada 0, dikalikan dengan 10 nanti hilang ya. Mungkin masih ingat dulu pernah pelajaran ini 0,5 sama 0 coret-coret. Berarti sisanya Berarti tinggal 5 berapa ya, Bu? ini? Ya, tinggal 5. 5. Berarti 5 dikali 2.000. Berarti bunganya berapa? 10.000. 10.000. Berarti nanti uang total bulan berikutnya apa? Berarti setelah Agustus, berarti bulan Agustus September ya. Berarti nanti uangnya saat ditotal di bulan September yaitu 2 juta 10.000. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini menarik sebenarnya kalau kita tahu bagaimana caranya. Nah, sekarang saya mau tanya sih semuanya harus nyoba ya. Kalau misalnya, ini tadi sudah di screenshot belum ya? Ini silakan di screenshot dulu. Sudah? Sudah screenshot? Belum. Ayo, screenshot dulu. Sudah? Belum. Bentar, Bu. Oke. Nah, sekarang misalnya saya akan ada cerita ini. Misalnya saya nabung ya. Ceritanya saya akan menabung sebesar berapa ya? 500.000 gitu ya anak-anak ya. Saya menabung sebesar 500.000 dengan suku bunga per tahun adalah 12% misalnya kayak gitu. Biar ngitungnya enak. 12%. Saya nabungnya ini di bulan ini, hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 Maret. 8 Maret ya. Saya nabung tanggal 8 Maret 2021. Nah, ceritanya saya pengen ngambil uangnya di 8 Maret 2022. Berarti 1 tahun lagi. Maka kira-kira uang saya yang awalnya 500.000, 1 tahun lagi jadi berapa anak-anak? Kita cari bunganya dulu ya. Kita hitung bunganya dulu. Berarti bunganya berapa? 12 per 100 kali 500.000.
Kita coret, 6.000. coret. 12 kali 5. 60.000. 60.000. Berarti nanti uang total yang akan saya dapatkan berapa, Nana? 56.000. 560.000. Gini ya? Ya, 560.000. Nah, sekarang yang kasus kedua. Saya buru-buru ini, nggak mau ngambil tahun depan, kelamaan. Saya mau ngambil bulan depan, yaitu tanggal 8 April 2021. Berarti ini kan cuma 1 bulan ya, Nana ya? 1 bulan, berarti bunganya sudah tidak 12%. Berarti bunganya berubah menjadi berapa? 1%. 12% dibagi 12. Coret-coret, berarti saya hanya dapat bunga 1%. Sekarang kita hitung, berarti saya bunganya aja, besar bunganya aja berarti berapa? 1/100 kita kali 500.000. Coret-coret, berarti saya nanti dapat bunga 5.000. Berarti uang total yang akan saya dapatkan di bulan April adalah 5.000. Gitu ya. Silahkan di screenshot. Jadi kita harus hati-hati ya. Kalau 1 tahun berarti langsung aja dihitung bunganya. Kalau 1 bulan ya kita bagi dengan 12 bulannya. Sudah? Bisa dihapus? Halo? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang Bu, kalau misalnya saya mau ngambil 4 bulan lagi misalnya. Saya sudah nabung 500.000, tapi mau ngambil 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi. Bentar, saya hapus satu-satu dulu ini. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya ceritanya mau ambil 4 bulan lagi. 4 bulan lagi. Mau diambil. Berarti nanti saya dapat uangnya berapa? Caranya hampir mirip ya dengan dengan tadi yang 1 bulan. Maka yang awalnya bunganya itu adalah, ini persen bunga ya Nana? Persen bunganya awalnya 12%, gitu ya. Karena mau diambil 4 bulan lagi, maka kita bagi dengan 4. Ya, bentar. Bukan dibagi dengan 4. Oh. 8. Ya. Maka ini, maka 12 ini kita kalikan dengan 4/12. Gitu ya Nana ya? Jadi kita kalikan dengan 4/12. Jadi enggak langsung dibagi 12, tapi dikalikan 4/12. Oke. Berapa ini jadinya? Bisa kita coret-coret? Susah. Coret. Berarti nanti saya dapat berapa persen bunganya? 4%. Sehingga nanti besar bunganya adalah 4/100. Kita kalikan dengan 500.000. Nah, dengan coret-coret. Berarti berapa ini? 5.000. 5 kali 4, 20.000. 20.000. Sehingga 4 bulan lagi uang total yang akan saya dapatkan adalah 520.000. Gitu ya. Coba berapa bulan sekarang? Coba di yang halaman 212 itu adalah bunga per apa itu? Yang C. Bisa dibaca Nana? Di buku? Per triwulan. Tri itu apa? Tri itu 3 ya Nana ya. Tri itu 3. Berarti kalau misalnya kita ngecek per 3 bulan, caranya gimana? Berarti 12%
Kita kali dengan 3/12. 3/12. Coret, coret, berapa? 3%. 3%. Berarti nanti bunga saya berapa, Nana? 3 per 100 dikali 500.000. 500.000. Coret, coret, 3 kali 5? 15.000. 15.000. Berarti nanti uang total saya adalah 15.000. Oke. Silahkan ini di screenshot. Sudah. Oke. Nana, semuanya Belum. saya... Oh, belum. Ya Allah. Ya Allah, sungguh. Semuanya tolong sekarang dibuka di halaman 221. Oke, 200 berapa, Bu? 221. Sudah, Bu. Coba dibaca, Raha. Nomor 30. Ya, sudah menyala ya. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920.000. Lama kakak menabung adalah... Oke. Ceritanya kakak nabungnya 800.000. Terus besar bunganya berapa tadi? Besar bunganya per tahun ya? Per tahun ya? 9%. 9% per tahun. Tahun. Tabungan kakak saat diambil berarti 920. total itu adalah 920.000. Berarti kira-kira sudah nabung berapa lama? Nah, kalau kayak gini, gimana Bu? Kalau tadi kita kan belajarnya kan dari nabung, dikalikan ke persen, dihitung berapa bulannya, baru dapat uang total. Nah, sekarang sudah dikasih uang totalnya, kita tinggal nyari tahu berapa bulannya. Maka langkah pertama, kita harus tahu dulu, besar bunganya ada berapa sih? Kakak dapat berapa bunganya? Persen per tahun. 920, uangnya, maksud saya uang bunganya. Bunganya adalah 920, kita kurangi dengan Tabung 800.000. Berarti kakak dapat berapa bunganya? 120.000. 120.000. Ini ya. Nah, seperti yang tadi kita sudah belajar, bunga itu tadi kan persen, ya tadi ya, persen bunga dikali uang menabung. Ini enak-enak ya. Persen dikali uang menabung. Tapi ini nanti kita nggak bisa pakai cara ini. Bentar, saya hapus. Kita akan menggunakan cara, balik lagi, ada di halaman 212 anak-anak, yang C. Bisa dilihat yang C, tuh, ada aturan apa itu? Y per 12, ya ada ya di sana ya. Y per 12 dikali, ada apa itu? X, halo? X per 100 dikali, apa itu? M. Ya. Kita nanti akan menggunakan aturan ini. Y itu apa? Y adalah banyaknya bulan. Banyaknya bulan menabung. Kemudian X itu adalah besar bunga, besar persen bunga per tahun. Kemudian M adalah apa ini? M itu uang tabungan. Berarti gimana? Bunganya tadi berapa? 120.000. Gini anak-anak ya. Berapa bulan nabungnya kita enggak tahu. Ya itu yang dicari soalnya. Per 12. X besar bunga per tahunnya berapa anak-anak? 9%. 9%. Jadi kita tulis 9 per 100.
Kemudian kita kali uang mula-mulanya atau uang saat nabung berapa? 800.000. 800.000. Oke, kita coret-coret dulu yang bisa dicoret. Berapa ya ini? 12 sama 4. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa dong, sama-sama Bisa, dibagi. bisa. Sama-sama Ya. dibagi. 3. Berapa? 3. 3. Ini Itu jadi 4. 4. 4 sama 8. Bisa lah ya. Berapa? 4 sama 1. 2. 2. Ya, 1. 2 sama 1. Kemudian 0 sama 0 ya. Saya hilangkan di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian, maaf, nggak cukup. Jadi saya tulis lagi di sini. Berarti 120.000 sama dengan, sisanya tinggal apa? Y, ya. Terus berapa? 3. 3, terus 2.000. 2.000. Oke, kita kalikan dulu. Yang ini tetap 120.000. Y dikali 3 dikali 2.000. Berarti berapa, Nana? 6.000. 6.000 Y. Gitu ya. Ini biar adil. Ini dibalik aja gak apa-apa. 6.000 Y kan sama dengan 120.000. Berarti Y sama dengan 120.000 bagi 6.000. 6.000. Coret, 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 coret. Berarti berapa? 6 dari 2. Dari Berarti 20. 20. Y ini berarti 50. 20 bulan. Ah, Kakak ini bulan. baru bisa dapat uang total sebesar 920.000 kalau sudah nabung selama 20 bulan. Kan anak silakan di screenshot. Oke. Itu berarti nggak usah anuin ke tahun, Bu. Ya, nggak usah nanyain ke tahun, langsung kita gunakan yang ini. Oke. Sudah semuanya? Sudah screenshot? Sudah. Oke, anak-anak, untuk hari ini, bentar, untuk hari ini saya ada 3 PR, ya, 3 PR, tapi 3 PR ini harap benar-benar dikerjakan sambil belajar. Ini nanti filenya akan saya kirim ya Nana ya, latihan soal PTS genap. Videonya akan saya upload kira-kira minggu depan atau hari Jumat lah. Soalnya hari ini habis ini saya mau rapat, jadi saya enggak sempat bahas soal-soal ini. Untuk soal-soal ini buat PTS ya Nana ya. Semoga kelihatan tulisannya. Nanti saya kirimkan kok filenya. Nanti lihat caranya di YouTube. Kalian bisa pelajari sendiri. Ada yang pakai bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa ya. Nah, PR-nya yang ini anak-anak, tolong di screenshot. Oh ya. Berarti yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin itu nyambung sama ini ya, Bu? Iya, jadi saya harap yang belum mengerjakan tugas bisa dicicil ya. Oke, sebentar yang ini. Oke, screenshot dulu yang nomor 15 sama 16 anak-anak. Ini ya. Di screenshot ini PR-nya 1-2. Yang PR ketiga nanti saya kirimkan di WA. Ini salah satu tolong yang sudah screenshot langsung kirim di grup ya. Nanti biar teman-teman yang tidak masuk tahu tugasnya. Ini silahkan kalian cari jawabannya di internet, di buku ada, ini mirip-mirip caranya. Sudah di screenshot semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, tolong 1 kirim di WA grup. Oke.